Wire, bust you need it, I'll bleed it. Geeking off a perkin', bitch, I'm feeling like a demon. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Gimana hari ini sudah pada siap belajar belum? Sudah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 1 tentang selalu berhemat energi. Ada yang tahu sumber energi itu apa saja? Tidak tahu. Matahari. Ya, matahari. Ada lagi? Nah, ya, salah satunya adalah matahari. Yang dimana matahari itu adalah sumber energi terbesar di dunia. Matahari adalah sumber energi panas dan sumber energi cahaya terbesar di dunia, ya? Ya. Nah, selain matahari, apalagi sumber energi yang ada di bumi? Air. Ya, betul, air. Kenapa air sebagai sumber energi? Karena tanpa air kita bakal haus. Nah, bagus. 1. Coba Wani, apa lagi? Karena salah satu di tubuh kita pasti ada air. Bagus, ya. Betul sekali. Air merupakan salah satu sumber energi juga, ya. Selain untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum dan sebagainya, ya. Baiklah adik-adik. Adik-adik sudah mempelajari manfaat energi panas matahari? Belum. Ya. Nah, salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, khususnya itu fotosintesis. Nah, jadi di sini kita mengambil contoh dari menanam jagung. Ada yang pernah mendengar lirik menanam jagung? Pernah? Pernah? Ya. Kalau ada yang pernah mendengar, sekarang kita ulang ya, tidak perlu ibu contohkan lagi, ya. Oke. Ulang dulu. Jadi lembang Pak ada satunya. Iya, apa judulnya? Ayo kawan kita. Oke adik-adik, nah ini adalah lirik menanam jagung. Nah, sekarang kita akan mengulang bunyi liriknya ya. Ikuti Bu Guru. Ayo kawan kita bersama. Ayo kawan kita bersama. Menanam jagung di kebun kita. Menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, ambil pangkurmu. kita bekerja tak jemu-jemu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, itu adalah lirik menanam jagung, ya. Ya. Sebenarnya ada lanjutannya, tapi nanti adik-adik belajar sendiri ya. Apa fungsi 5 angka ini? Nah, sekarang juga akan jelaskan. Nah, berikut ada urutan tinggi rendahnya nada, ya. Sebenarnya sebentar dulu, Ibu Agus yang paling atas, ya.
3 sampai 7 ada titiknya di bawah. Nah, karena yang ada titiknya di bawah itu menandakan rendahnya nada. Nah, sedangkan yang ada titiknya di atas itu menandakan tingginya nada. Nah, yang dimana satu ini dibaca do. Nah, yang dua ini dibaca re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu ya? Ya. Nah, di sini ada mana dia? Nah, ini kenapa ada garis seperti ini di antara dua ketukan? Ya. Jadi tandanya yang seperti ini itu menandakan yang dua ketukan ini dibaca satu ketukan, ya? Ya, Bu. Yang dimana masing-masing ketukan itu terdiri dari 1/4 dari 4/4, ya. Nah, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga termasuk sumber energi? Termasuk. Energi air merupakan salah satu sumber energi yang ada di tubuh kita juga. Yang dimana energi air merupakan salah satu sumber energi. Nah, tubuh kita butuh air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Selain untuk diminum, juga untuk mandi dan untuk kebutuhan lainnya. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya menggunakan kincir air. Nah, air sangat penting bagi kita. Setiap orang membutuhkan air. Mengapa kita membutuhkan air untuk minum? Kenapa? Karena kita butuh energi. Ya, betul. Mengapa? Tiga. Apa yang terjadi jika tidak ada air? Semua mati. Ya. Kehausan. Apakah kita membutuhkan air bersih? Butuh. Ya. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan air bersih? Butuh. Ya. Semua kita membutuhkan air bersih. Nah, semua orang mempunyai hak dan kewajiban juga. Nah, salah satu hak contoh hak. Nah, namun ada yang tahu apa itu hak? Milik. Coba Yang wajib Rizka. ada setiap orang. Ya, yang wajib ada di setiap orang. Suhan. Misalkan hak bernafas. Nah, misalkan hak bernafas boleh. Ya, hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak-hak orang lain, ya. Contohnya hak warga negara menurut Undang-Undang 1945 itu ada 6. Yang pertama, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak. Yang ketiga, untuk berserikat dan berkumpul. Yang keempat, dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama masing-masing. Yang kelima, ikut serta dalam bela negara. Nah, yang terakhir, memperoleh pendidikan. Adapun kewajiban, yang dimana kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang atau individu dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban itu dilanggar akan dikenakan sanksi. Nah, kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945 itu ada 3. Ada 3 poin. Yang pertama,
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ikut serta dalam bela negara. Nah, yang terakhir, mengikuti pendidikan dan pemerintah harus membiayainya. Nah, adapun contoh hak-hak anak yang ada di rumah nih. Hak anak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, terus hak untuk bermain, mendapatkan kesehatan, juga mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan hak anak di sekolah ada yang tahu? Hak anak di sekolah ya belajar, apalagi bermain, apalagi menjaga kebugaran tubuh, kesehatan. Nah, yang terakhir haknya tetap mendapatkan pendidikan. Nah, kalau kewajiban anak di rumah ada yang tahu? Menolong orang tua. Terus apa lagi? Berbakti. Apa lagi? Hormat. Nah, karena kita sebagai pelajar atau sebagai anak didik, berarti kita harus belajar. Nah, oke, untuk materi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Ya, semoga anak-anakku semuanya paham ya. Amin. Sebelum kita pulang, kita absen dulu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu panggil Cynthia Rizka Tarini. Hadir. Suhardini. Hadir. Sintawani. Hadir. Oke, semua rajin ya. Oke. Baiklah, kita tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.